Teman-teman, selamat berjumpa lagi di channel CMTV. Kali ini saya akan berbagi satu kisah nyata tentang bagaimana seorang peserta pelatihan public speaking ini yang punya mindset yang salah, punya istilahnya itu apa ya, satu persepsi yang salah tentang public speaking, atau ya biasa disebut dengan mental block gitu ya. Jadi mental block ini akan melakukan blokir terhadap setiap kegiatan yang ingin meningkatkan kualitas orang yang bersangkutan. Jadi satu di antara peserta pelatihan public speaking itu punya mental block. Nah, mental block yang ada itulah yang kemudian melakukan blokir terhadap setiap perubahan-perubahan yang dia inginkan, gitu ya. Nah, kisahnya seperti apa dan bagaimana bisa selesai? Simak terus video ini sampai selesai supaya Anda tidak gagal paham, tapi benar-benar menangkap esensinya. Oh ya, untuk Anda yang belum subscribe, jangan lupa ya, subscribe terlebih dahulu, kemudian tekan tombol loncengnya, dan jangan lupa juga tekan tombol like, kemudian share video ini ke teman-teman kolega Anda. Siapa tahu teman-teman Anda juga membutuhkan informasi tentang bagaimana melepaskan mental block yang ada pada dalam diri mereka terhadap berbagai hal untuk peningkatan kualitas diri. Oke, begini ceritanya. Jadi dalam satu kelas pelatihan public speaking itu ada sekitar 30 orang yang saya latih waktu itu. Rata-rata sudah ada yang siap ya macam-macam. Tetapi ada satu yang paling parah. Jadi dia ini tidak mau berbicara di depan umum. Padahal itu kan kelasnya kelas public speaking. Jadi artinya semua peserta harus bisa praktek berbicara di depan umum. Nah, satu peserta ini sulitnya setengah mati untuk diminta presentasi gitu ya. Padahal kan lo ngapain? Kan dia kelasnya memang kelas public speaking, tapi diminta untuk presentasi ke depan nggak mau. Ya, kayak bukan peserta itu jadinya. Gimana ya? Ternyata setelah saya gali dari teman dekatnya bahwa memang dia mengalami permasalahan terhadap komunikasi. Satu cerita begini. Ketika dia naik motor bersama dengan teman akrabnya ini, padahal yang nyetir adalah teman akrabnya, dia nggak bisa nyetir. Nah, ketika berada di jalan, kemudian mereka tersesat, mereka berdua tersesat ini, karena yang nyetir adalah yang bisa berbicara di depan umum gitu ya, tidak ada masalah komunikasi, maka mestinya kan yang turun dan bertanya ke orang kan jadi bonceng. Sebut saja si Dewi ini ya. Nah, ternyata Dewi nggak mau melakukan itu. Nggak tahu kenapa dia nggak mau kalau disuruh bertanya ke orang lain, nggak mau, pokoknya takut gitu ya. Dan akhirnya yang turun yang nyetir. Setiap kali bertanya yang turun yang nyetir, tanya lagi. Nah, ini kan jadi masalah gitu ya. Jadi kemampuan orang untuk berbicara dengan, jangankan public speaking, jangankan untuk berbicara di depan umum, face to face berdua aja yang dia nggak kenal mesti nggak mau gitu. Dan memang diakui itu. Makanya itu, wah ini satu kondisi yang paling parah yang harus saya selesaikan, kan gitu. Jadi akhirnya saya cari penyebabnya apa, ketemu akhirnya. Jadi ya ini melalui proses coaching ya. Jadi bertanya kemudian maunya seperti apa gitu kan. Ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang terstandar untuk proses public speaking coaching. Nah, akhirnya saya tahu bahwa orang tuanya si Dewi ini, yang ayah gitu ya, yang bapaknya ini, ternyata memang orangnya tidak pandai berbicara. Jadi lebih banyak diam. Kalau kemana-mana yang aktif ya teman yang lainnya. Sementara bapaknya tidak berbicara gitu ya. Nah, ini yang dipandang oleh si Dewi bahwa ya itu bener, nggak masalah gitu loh, itu nggak masalah, menurut Dewi itu nggak masalah gitu kan. Padahal ketika dalam kehidupan sehari-hari ya masalah. Jadi pattern polanya bahwa dia sangat kagum terhadap bapaknya, tetapi yang dikagumi itu ternyata orangnya tidak pandai berbicara. Ya bukan tidak pandai berbicara, mungkin memang dia nggak apa ya ada masalah sehingga dia nggak bisa berbicara seperti orang pada umumnya. Maksudnya ya bisa berbicara, tetapi dia tidak pemalu, mungkin terlalu gitu ya, sehingga dilihat Dewi bahwa bapaknya itu memang sesuatu yang wajar saja dan nggak ada masalah. Padahal itu masalah. Bayangkan
external communication aja sudah dimasalah kan gitu. Berbicara dua, ya itulah akhirnya. Sehingga itu yang kemudian jadi mental block. Apapun yang diarahkan ke Dewi untuk bisa jadi berbicara di depan umum selalu ditolak, selalu diblokir, selalu diblokir. Nah, akhirnya saya berikan pengertian perlahan-lahan gitu ya. Kenapa kok tidak mau berbicara di depan umum? Ada perasaan takut, ada perasaan nggak nyaman gitu ya. Padahal kemudian saya seperti ya coach ya, itu jadi dialog bagaimana maunya, ada keinginan untuk berbicara di depan umum, bukan hanya berbicara di depan umum, tetapi external internal communication pun secara privat itu juga penting. Akhirnya saya tarik keluar dari zona nyamannya itu, ya akhirnya dia berani, tapi ya setengah mati gitu ya. Tapi ya tidak ada apa-apa. Memang satu di antara tugas coach untuk public speaking ya menarik peserta itu supaya dia bisa berjalan atau menuju yang diinginkan. Dalam hal ini adalah berbicara di depan umum. Sekitar 6 bulan dia mulai bisa berbicara gitu ya, enjoy berbicara. Akhirnya presentasi demi presentasi ya bisa. Tapi ya sebagai seorang pelatih berbicara di depan umum atau public speaking ya memang itu menjadi tugas yang ekstra dibandingkan dengan yang lainnya. Kan dia sudah memasrahkan dirinya untuk berbicara di depan umum gitu ya. Dan akhirnya dia bisa dengan latihan-latihan tentu saja lebih Spartan daripada yang lainnya, membenturkan mental mindsetnya, membongkar mental blocknya itu yang lebih susah dibandingkan dengan teman-teman yang lainnya yang memang sudah nggak ada masalah gitu loh. Bedanya begini loh, kalau teman-teman yang lain tidak ada masalah trauma, tidak ada masalah pola atau pattern atau mindset, tetapi si Dewi ini ada karena dia dekat dengan ayahnya, kagum dengan bapaknya itu, sementara bapaknya adalah orang yang enggan berbicara atau sedikit berbicara, dan itu dilihat sebagai Dewi sebagai sesuatu yang lumrah sehingga bisa diikuti. Padahal itu bermasalah ketika Dewi harus beraktivitas di luar rumah atau bersosialisasi dengan masyarakat yang lainnya. Itu bermasalah ketika seseorang tidak pandai atau tidak mampu berkomunikasi. Oke, ini mudah-mudahan pengalaman bagi kita semua bahwa manusia sebagai makhluk makhluk sosial tentu harus punya kemampuan dalam berkomunikasi. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk Anda. Salam dan sukses selalu untuk Anda.